Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan diskusikan tentang komponen hardware pada PC atau personal komputer. Jadi mengenai penjelasan, fungsi, dan manfaatnya nanti ada di sesi berikutnya. Dan langsung aja kita nggak usah pakai basa-basi ya. Oke, pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Barci Ramadhan Atula. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Kalimantan, nomor Spesial di Kalimantan Selatan ya. Kalau kalian tahu. Langsung aja, tanpa basa-basi, kita langsung saya masuk ke pembahasannya. Oke, pertama ada penjelasan tentang CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini gambar CPU-nya. Mungkin kalian pernah dengar seperti prosesor. Nah, ini contohnya. Ini gambarnya ya. Jadi CPU ini adalah komponen utama yang berfungsi sebagai otokomputer. CPU memproses data dan instruksi dari memori, lalu mengembalikannya untuk digunakan sistem yang menangani perintah logika, percabangan, dan interupsi dari perangkat eksternal. Nah, fungsinya itu pada fungsi utamanya itu adalah menjalankan proses komputasi agar sistem, operasi, dan aplikasi dapat berjalan dan memiliki manfaat sebagai pusat pengendali dan jalur komunikasi antar komputer dalam sistem komputer. Oke, yang berikutnya adalah motherboard. Nah, ini untuk gambar motherboardnya sendiri. Nah, untuk penjelasannya adalah motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua jenis komponen komputer agar dapat bekerja secara terintegrasi. Nah, komponennya seperti CPU, RAM, hard drive, dan kartu grafis, heatsink, dan port LAN segala macam terdapat di di motherboard ini. Nah, fungsinya itu sebagai pusat distribusi daya dan jalur komunikasi antar perangkat keras, memungkinkan transfer data, perintah, antar komponen berjalan efisien. Nah, memiliki manfaat menyatukan seluruh sistem komputer sehingga bisa beroperasi secara maksimal. Nah, selanjutnya adalah RAM, Random Access Memory. Nah, RAM-nya sendiri adalah media penyimpanan data sementara yang aktif saat komputer menyala. Nah, berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses agar dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Kapasitas RAM sangat mempengaruhi kecepatan kerja komputer, terutama saat menjalankan banyak program secara bersamaan. Nah, manfaatnya adalah membantu proses multitasking dan mempercepat pengolahan data sehingga sistem berjalan lebih responsif dan efisien. Berikutnya adalah HDD atau Hard Disk Drive. Nah, penjelasannya adalah perangkat penyimpanan permanen yang menyimpan semua konten digital seperti dokumen, foto, musik, video, aplikasi, dan sistem operasi. Nah, HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk membaca dan menulis data. Fungsi utamanya adalah sebagai media penyimpanan data dalam jangka panjang yang tetap mempertahankan data meskipun komputer dimatikan. Nah, manfaatnya terletak pada kapasitas besar dengan harga yang relatif terjangkau, menjadikannya pilihan populer untuk kebutuhan penyimpanan besar. Nah, seperti pada gambar ini, nah ini bentuk hard disknya. Berikutnya adalah SSD. Nah, untuk SSD sendiri, Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan generasi terbaru yang menggunakan sirkuit terpadu untuk menyimpan data secara elektronik, berbeda dengan HDD yang tadi saya jelaskan. Nah, SSD tidak memiliki komponen bergerak sehingga mampu membaca dan menulis data dengan kecepatan tinggi. Fungsinya adalah menyimpan data dalam memori flash yang tetap terjaga meskipun perangkat dimatikan. Nah, manfaat utama SSD adalah meningkatkan performa komputer secara keseluruhan karena akses data lebih cepat dan sistem bekerja secara responsif. Nah, seperti pada gambar ini, yang gambar pertama ini SSD jenisnya SATA, yang kedua gambarnya jenisnya NVMe. Nah, nanti bisa kalian search masing-masing dari SSD-nya ya. Selanjutnya yang terakhir adalah PSU atau Power Supply Unit. Nah, untuk PSU sendiri adalah komponen yang menyediakan pasokan listrik untuk seluruh bagian internal komputer. Nah, PSU bekerja dengan mengubah arus listrik bolak-balik AC dan stop kontak menjadi arus DC yang stabil dan sesuai kebutuhan komponen komputer. Nah, fungsi utamanya adalah menyalurkan daya secara efisien, data aman ke seluruh perangkat keras, dan memiliki manfaat terletak pada kemampuannya menjaga kestabilan tegangan listrik agar sistem berjalan lancar dan tidak mengalami kerusakan akibat fluktuasi daya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.